Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Baik rekan-rekan dan saudara saya sekalian, pagi hari ini saya akan mencoba memberikan edukasi tentang ketentuan hukum atau kelalaian yang memiliki hewan peliharaan sehingga mengotori halaman rumah tetangga. Banyak kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita lihat bahwa banyak tetangga samping kanan dan samping kiri kita yang memelihara peliharaan seperti anjing tidak disiplin di dalam hal menjaga hewannya tersebut, sehingga banyak kita jumpai baik di sepanjang jalan ataupun di gang-gang depan rumah kita, kotoran-kotoran anjing banyak kita jumpai di sana. Bagaimana tentang pemahaman ataupun tentang penindakan di dalam hal kelalaian memiliki hewan peliharaan tersebut? Kita kupas satu persatu. Hewan peliharaan merupakan makhluk hidup yang sangat perlu penanganan khusus serta perhatian yang cukup dalam kesehariannya. Dan juga hewan peliharaan adalah tanggung jawab penuh dari pemiliknya, dan seorang pemilik tentu perlu menggunakan waktu, biaya, dan tenaga guna menjaga hewan yang dia pilih sebagai peliharaannya itu. Setidaknya terdapat 3 regulasi yang mengatur tentang perlindungan hewan peliharaan di Indonesia, yaitu Pasal 302 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan PP Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kesehatan Masyarakat, Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Pemeliharaan serta penjagaan hewan butuh usaha penuh agar hewan peliharaan terutama di lingkungan perkomplekan tidak mengganggu atau mengusik hewan maupun tetangga di sekitarnya. Suara raungan maupun suara-suara jenis hewan peliharaan lainnya patut untuk diperhatikan agar tidak menimbulkan suatu kegaduhan yang berkepanjangan akibat lalainya pemilik terhadap hewan peliharaannya. Kerap kali juga membuat hewan tersebut membuang kotorannya sembarangan. Maka dalam hal ini bagaimana hukumnya bagi pemilik yang lalai sehingga hewan peliharaannya mengotori halaman rumah tetangga? Apakah ada sanksi hukum bagi pemilik hewan tersebut? Yang pertama kita kupas adalah tentang ketentuan perdata. Melihat dari segi ketentuan hukum positif di Indonesia, bahwa berdasarkan kasus ini tidak ada pasal secara jelas dan tegas yang menyatakan akibat hukum bagi pemilik yang lalai akibat kotoran hewannya. Namun, jika kita kolerasikan terhadap kerugian tetangga, sehingga dia harus membersihkan ataupun menghalangi aktivitasnya, maka dapat kita lihat di dalam pasal 1365 dan pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salah menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selain itu, terhadap hewan peliharaan pemiliknya mempunyai tanggung jawab penuh yang ditegaskan di dalam pasal 1368 KUH Perdata, yang bunyinya yaitu pemilik binatang atau siapa saja yang memakainya selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut atau terlepas dari pengawasannya. Nah, di dalam hal ini pada dasarnya pasal ini dapat menjadikan pembelaan jika seseorang merasa terganggu. Namun perlu diperhatikan dalam hal ini orang yang terganggu tersebut
ingin menggugat pemilik hewan, maka harus ada unsur melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian yang dapat dibuktikan. Dan dalam kasus ini, pemilik hewan memang dapat dibuktikan sebagai pemilik atau pihak yang betul lalai dan tidak bertanggung jawab dalam melepaskan hewan peliharaan. Di dalam hal ketentuan pidana, dalam aturan kitab undang-undang hukum pidana, tidak ada yang mengatur secara tegas mengenai kotoran hewan peliharaan di dalam rumah tetangga. Namun dalam hal kewajiban dan tanggung jawab pemilik hewan, jika hewan menimbulkan suatu kerugian terhadap orang lain, maka yang berlaku adalah pasal 490 KUHP yang bunyinya diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp300. Itu yang belum direvisi di dalam hal undang-undang pasal 940 KUHP tersebut. Mungkin yang sudah direvisi belum di-launching. Barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan atau sedang memikul muatan, itu yang bunyi pasal 1-nya. Kemudian ayat 2-nya, barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya bila mana hewan itu menyerang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasangi di muka kereta atau kendaraan atau sedang memikul muatan. Nah, yang ketiga, ayat 3-nya, barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya supaya tidak menimbulkan kerugian. Kemudian ayat yang keempatnya, barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu. Namun secara terspesifikasi, aturan ini hanya mengatur terhadap pemelihara hewan yang mengakibatkan kerugian bagi orang dalam bentuk serangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan, maka secara tegas di dalam KUHP tidak ada yang mengatur pertanggungjawaban pemilik hewan terhadap hewannya yang mengotori halaman rumah tangga. Baik, dari sekian paparan yang bisa saya sampaikan pagi ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kesimpulan jenis kasus ini merupakan jenis kasus yang jika dapat dibuktikan, maka jalur yang dapat digunakan adalah gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Namun perlu ada unsur yang terpenuhi terlebih dahulu, yaitu perbuatan unsur melawan hukum yang menimbulkan banyak kerugian dan adanya kelalaian daripada pemilik hewan yang membebaskan hewan peliharaannya sehingga mengotori halaman rumah tetangga lainnya. Pada dasarnya permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat sepele, tidak perlu melalui jalur pengadilan karena tidak banyak yang perlu dipertahankan atau diperjuangkan. Maka seyogianya di dalam hal ini bagi yang hobi memelihara peliharaan seperti anjing harus diawasi dan juga harus dikandangkan agar supaya tidak menimbulkan hal-hal yang buruk dan juga mengganggu kedamaian dan kerukunan di dalam bertetangga. Jadi demikian singkat kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan dan juga bagi pemelihara hewan agar dijaga dengan baik supaya tidak menjadikan masalah. Sekian, terima kasih banyak. Saya tutup dengan para wasanti. Om Santi Santi Santi. Tetap salam presisi.